Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dulce Olivianti Putri. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester saya dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Nahutua Parlindungan Sihaloho. Materi yang saya ambil adalah negara dan pemerintahan. Pemerintahan merupakan bagian dari negara. Pengertian negara menurut para ahli, seperti yang dikatakan Quentin Skinner, negara yaitu negara yang digunakan untuk merujuk pada jenis asosiasi manusia tertentu, di mana komunitas orang hidup tunduk pada otoritas kedaulatan oleh kelompok penguasa yang diakui. Biasanya yang ditunjuk itu sebagai kepala negara. Kemudian menurut Max Weber, yaitu negara merupakan masyarakat manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuasaan fisik dan paksa yang absah dalam wilayah tertentu. Pengertian 5 negara. Yang pertama, negara sebagai entitas. Yang kedua, negara sebagai idea. Yang ketiga, negara sebagai institusi. Yang keempat, negara sebagai arena. Dan yang kelima, negara sebagai aktor. Yang pertama, negara sebagai entitas. Menurut ilmu negara yang dipengaruhi oleh hukum, negara adalah kesatuan atau entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, dan pengakuan. Negara sebagai entitas menyebut kesatuan keseluruhan termasuk negeri dan bangsa. Negara dilengkapi dengan ideologi, lambang, bendera, lagu, dan sebagainya. Karena itu negara disakralkan. Konsep-konsep yang menyakralkannya seperti istana negara, pejabat negara, ibu negara, tanah negara, dan villa negara. Yang kedua, negara sebagai idea. Negara sebagai idea adalah gagasan dan kehendak kolektif untuk mewujudkan cita-cita universal manusia seperti kebebasan dan keadilan. Ini menurut G.W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai tahun 1831. Konsep negara sebagai idea mempunyai 2 cita-cita kolektif. Yang pertama, law and order, yaitu negara hadir untuk menyudahi hukum rimba, sekaligus menciptakan keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan kenyamanan bagi negeri, bangsa, rakyat, dan warga negara. Kemudian yang kedua, welfare, yaitu negara menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa, rakyat, dan warga melalui pelayanan publik dan pembangunan. Yang ketiga, negara sebagai institusi. Negara sebagai institusi memiliki beberapa bagian, seperti kekuasaan dan otoritas, yaitu untuk menjalankan fungsi dan mencapai idea atau suatu tujuan. Kemudian ada lembaga, yaitu pengertian lembaga itu ada negara dan pemerintahan. Negara memiliki sejumlah organ untuk menjalankan suatu negara. Kemudian pemerintah merupakan institusi utama negara. Kemudian ada proses, yaitu penyelenggaraan negara yang kerap disebut sebagai pemerintahan. Kemudian ada perangkat. Perangkat ini yaitu negara yang memiliki hukum administratif, aparat, pajak, penjara, dan jalan. Yang keempat, negara sebagai arena. Negara sebagai idea tentu merupakan sesuatu yang abstrak atau tidak kasat mata. Sebaliknya, ada pemahaman yang mengatakan bahwa negara adalah arena atau ruang perebutan atau ruang pertarungan kekuasaan dan kekayaan. Menurut Karl Marx, misalnya, bilang bahwa negara merupakan arena perjuangan kelas antara kelas borjuis dengan kelas proletar. Jadi negara adalah alat dominasi borjuis terhadap proletar. Negara juga menjadi arena kontestasi ideologi dan ekonomi politik beragam aktor, sehingga M. Adas menyebutkan sebagai negara kontes atau sebutan negara besi cair oleh Tony Adams. Kemudian yang kelima, negara sebagai aktor. Dalam kehidupan sehari-hari, negara itu hadir sebagai aktor yang ditunjukkan dengan birokrasi, polisi, tentara, jaksa, hakim, dan lain-lain.
Kemudian ada aparatur. Aparatur adalah negara yang nyata, the real state, yang menyiapkan aturan, kebijakan, anggaran, mengurus uang, dan melayani warga. Kemudian, saya akan menjelaskan pemerintahan. Pemerintahan atau government. Pemerintahan itu adalah institusi dan arena kekuasaan kewenangan pemerintah. Secara sosiologi historis, pemerintahan adalah tradisi alamiah umat manusia ketika mereka bermasyarakat, beradat, bersuku, berdesa, dan bernegara, yakni seperti ada kepentingan bersama untuk mengatur dan mengurus dirinya. Dalam negara modern, pemerintah adalah otoritas tertinggi atau supreme authority yang menyelenggarakan, memerintah, mengatur, mengurus negara, termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi. Pemerintah menunjuk pada eksekutif, plus legislatif, dan administratif atau birokrasi. Serta dalam demokrasi, pemerintah partai merupakan kelaziman yang menguasai eksekutif dan legislatif. Kemudian pemerintahan dan negara. Pemerintahan dan negara merupakan dua instansi yang berbeda. Pemerintah bersifat dinamis, yang silih berganti secara berkala, sedangkan negara bersifat statis dan permanen, kecuali bubar dan dipecah-pecah. Negara memiliki konstitusi pemerintah, memiliki hukum dan regulasi. Pemerintah dipresentasikan oleh pejabat politik, sedangkan negara dipresentasikan oleh pejabat administratif atau aparat dengan masa kerja yang panjang. Negara tidak berhubungan dengan demokrasi atau otokrasi, melainkan berhubungan dengan sentralisasi, birokrasi, unifikasi, integrasi, koersi, relasi, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah ini berhubungan dengan demokrasi atau otokrasi. Melawan negara bisa disebut dengan makar, pengkhianatan, atau pemberontakan, sedangkan melawan pemerintah merupakan kelaziman. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi itu dibuat oleh pendiri negara, kemudian secara berkala hadir pemerintah dan wakil rakyat yang mempunyai kewenangan membuat hukum. Hukum ini adalah seperti hukum undang-undang. Kemudian ada regulasi. Regulasi itu adalah turunannya, yaitu peraturan pemerintah. Kemudian melawan negara. Melawan negara itu artinya seperti kita membakar bendera, melawan Pancasila, melawan NKRI. Itu yang dimaksud dengan makar. Kemudian saya akan menjelaskan kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah menurut para ahli seperti Thomas Paine pada tahun 1776, dia mengatakan masyarakat di setiap kondisi adalah berkah, tetapi pemerintah bahkan dalam kondisi terbaiknya hanyalah kejahatan yang diperlukan. Dalam kondisi terburuknya ia tidak bisa ditoleransi. Kemudian menurut Edmund Burke pada tahun 1790, ia mengatakan pemerintah itu adalah wujud kebajikan manusia untuk memenuhi kepentingan manusia. Negara hukum demokratis. Menurut para ahli Samuel Huntington pada tahun 1968, dia mengatakan bahwa ketika orang Amerika berpikir tentang masalah pembangunan pemerintah, ia mengarahkan dirinya bukan pada penciptaan otoritas dan akumulasi kekuasaan, tetapi lebih pada pembatasan otoritas dan pembagian kekuasaan. Undang-Undang tahun 1945 Amandemen mengenal konsep negara hukum demokratis kalau dielaborasi menjadi negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial. Kemudian menurut Gustav Friedrich pada tahun 1946 mengatakan bahwa demokrasi itu patut dipuji. Tetapi pemerintahan hukum bagaikan roti kita sehari-hari, seperti air untuk minum dan udara untuk bernafas. Dan hal terbaik tentang demokrasi adalah bahwa hanya dia yang sanggup mengamankan pemerintah hukum untuk kita. Kemudian ada relasi kuasa pemerintah dan negara. Relasi kuasa pemerintah dan negara
yaitu ada absolutisme, yaitu antara pemerintah dan negara tidak berbeda, menjadi satu di tangan penguasa. Yang kedua, birokratisme, yaitu ada negara, tidak ada pemerintah. Dan yang ketiga, teknokratisme, yaitu juga disebut managerialisme, tidak ada negara dan tidak ada pemerintah. Yang keempat, populisme, ada pemerintah, tidak ada negara. Dan yang terakhir, republikanisme, yaitu ada koerisi pemerintah dan negara untuk harkat manusia, daulat rakyat, dan martabat warga. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih.